Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Oke, kita lanjut cerita Desa Widi, Wiwitaning Memedi. Rahasia Desa Widi perlahan-lahan bisa dipecahkan, terutama oleh Yuta dan Kamal yang mengambil resiko masuk ke dalam sumur dari Pak Wija. Lalu, seperti apa kelanjutan ceritanya? Baiklah, langsung saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Sial, kenapa aku harus dapat bagian paling mengerikan? Sendirian pula. Gerutuan itu sudah jelas datang dari Abbas, seorang pemuda yang kini harus meratapi nasib buruknya. Andai saja dia bisa membelah diri seperti amuba, pasti ketakutan ini tidak akan terlalu menjerat. Rasanya seperti menantang singa di kandangnya sendiri. Menyeramkan. Oke Abbas, tenang. Sekarang cuma ada dua hal yang perlu kamu pikirkan. Temukan sesuatu, lalu pulang dengan selamat, atau ketangkep Pak Saleh, lalu pulang dengan batu nisan. Intinya jangan ceroboh. Abbas kembali menyemangati diri sendiri. Biasanya pemuda itu akan bergantung pada Kamal atau Yuta. Setidaknya bisa membuntuti dari belakang dengan tenang atau membantu jika keadaan sudah terdesak saja. Tapi kali ini dia sendiri masuk ke kandang singa. Tidak ada yang bisa ia buntuti sekarang. Segala kemungkinan akan terjadi di setiap langkah pilihannya sendiri. Abbas sepertinya harus belajar untuk menjadi berani, melatih diri untuk bergerak sesuai kemampuan dan instingnya yang terpendam selama ini. Jika dipikir lagi, sepertinya Yuta memang sengaja menempatkan Abbas sendirian. Dasar anak psikolog. Tahu saja jika Abbas itu penakut dan hanya menjadi buntut. Sekarang Abbas sedang berada di semak belakang tempat mereka dulu mengintai, tepat di belakang pohon randu besar yang menjulang di depan, merapatkan jaketnya dan menghembuskan nafasnya sebanyak mungkin. Paru-parunya seakan ikut menyempit saking takutnya. Pak Saleh keluar. Abbas berbisik semangat, menatap Pak Saleh yang keluar sembari membawa celurit tajam di pinggangnya dengan pucat. Abbas meneguk salivanya. Tidak apa, dirinya sudah punya rencana. Simpel saja. Setelah Pak Saleh keluar, Abbas akan menggeledah bagian dalam rumah, menemukan suatu fakta menarik sebelum pergi keluar dengan perasaan bahagia. Andai Abbas tahu, semuanya tidak akan berjalan semudah yang otaknya pikirkan. Sekarang, Abbas segera berlari keluar dari semak-semak, mencabut beberapa duri yang menancap di lengannya dan mengendap-endap persis seperti maling dari belakang rumah. Sebenarnya, Abbas sudah terbiasa. Dulu, dia beberapa kali mengendap-endap untuk mengamati Riri dari kejauhan, atau sekadar untuk meletakkan hadiah di loker sang pujaan hati. Tidak disangka, ternyata kebiasaannya itu berguna juga sekarang. Abbas kini sudah sampai di tengah ruangan. Dia sedang berdiri, melamun, memikirkan ruangan mana yang perlu ia masuki dulu. Bukannya segera memutuskan, Abbas malah sibuk mengintip punggung Pak Saleh yang perlahan mulai mengecil dari balik pintu depan. Sebelum kembali berputar-putar di tengah ruangan, Abbas bingung. Sepertinya dia tidak terlalu pandai membuat rencana. Mungkin ini maksud Yuta membiarkan Abbas pergi sendiri, mengumpankannya agar bingung seperti ini. Abbas meruntuki pikiran buruknya. Kamar dulu mungkin. Pemuda itu kemudian melangkahkan kakinya ke kamar. Dia menyibak kain penutup dan menemukan sesuatu yang tidak ada bedanya. Kamar Pak Saleh masih sama wujudnya. Ya, kecuali lebih kotor dan berantakan. Dan lubang tempat mereka melarikan diri dulu sudah tertutup rapat. Abbas bergidik ngeri membayangkan saat-saat mencekam mereka kala itu. Sudah mengenangnya, Abbas memukul pelan kepalanya sendiri. Jika ada Kamal, mungkin dia yang akan sukarela melakukannya.
Pemuda itu lantas berjalan ke arah lemari, membukanya dan menemukan beberapa baju dengan jahitan seadanya. Abbas mengacaknya asal. Tidak ada apapun. Pemuda itu menggerutu kesal. Dia menata baju itu serapi awalnya. Abbas menutup lemari. Dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Di mana? Abbas, coba pikirin. Kalau kamu jadi Pak Saleh dan kamu punya rahasia, bakal disembunyikan di mana? Abbas mengetuk dagunya teratur. Dia menempelkan punggungnya pada pintu lemari sebelum semakin merosot ke bawah. Lesehan. Abbas melipat kakinya dan berpikir sekeras mungkin. Sepertinya dia mulai mengendurkan sikap waspadanya. Manik matanya bergulir tidak beraturan sebelum akhirnya menangkap sesuatu yang terasa mengganjal. Sebuah kotak kayu yang ditutup kain merah di pojok ranjang tersembunyi di belakang. Rahasia selalu disembunyikan. Abbas langsung merangkak secepat mungkin. Dia merunduk untuk menjangkau kotak berukuran sedang itu. Pemuda itu membawanya di pangkuan sembari membolak-balikkan penasaran. Wujudnya hanya kotak biasa, bercorak sedikit rumit dan diberi pengunci seadanya. Jika memang kotak biasa, kenapa ditaruh sampai belakang seperti itu? Mungkinkah ada sesuatu di dalamnya? Rahasia milik Pak Saleh mungkin? Ya, karena Abbas takut mati penasaran, dia akhirnya membuka paksa kunci kotak itu sebelum menariknya agar terbuka. Sekarang sudah terbuka. Abbas mengambil dua benda di antara kumpulan benda di dalamnya. Matanya melotot, jantungnya mendadak bermaraton, bebarengan dengan keringat dingin yang mengucur di keningnya. Jemarinya gemetar, nafasnya tersengal tidak karuan. Dua benda yang dipegangnya jatuh ke bawah. Abbas menatap antara getir dan tidak percaya. Ada sesuatu yang salah. Dua buah boneka kayu biasa yang dipegangnya tadi masih utuh, berbentuk manusia, dan bertuliskan nama Isabel dan Riri. Abbas nyaris memekik ketika melihat boneka lainnya di dalam kotak. Ada nama Jihan dengan sebuah kayu tajam yang menancap di jantungnya, berlumuran darah. Derat langkah kaki pelan yang menginjak rimbunnya semak terdengar kasar. Selangkah demi selangkah menyusuri jalanan dengan ilalang tajam yang mengitari sekitar. Berdoa semoga hari ini cerah meskipun awan abu-abu yang awalnya berarak pelan mulai merubah menjadi angin kencang. Aku nggak tahu harus bilang syukur apa harus bilang sial karena sebentar lagi bakal hujan. Kamal membuka obrolan. Dia semakin mengeratkan jaketnya, memperingatkan diri pagi ini benar-benar dingin. Bilang syukur karena kalau gelap semakin sedikit resiko kita bakal ketahuan. Dan bilang sial karena ada kemungkinan kalau hujan airnya bakal masuk sumur dan kita tenggelam terus mati di dalam. Yuta menjabarkan seringan mungkin, seakan tanpa beban, karena nyatanya dia sendiri sudah sering berhadapan dengan maut. Mereka berdua sekarang sedang mengendap-endap di samping rumah Pak Wija, memastikan jika pria tua dan anaknya itu tidak akan mendekati sumur. Di jendela samping tempat Kamal melihat Pak Wija kemarin, keduanya mengintip dari balik celah kayu yang berongga. Hanya ada Pak Wija, tidak ada maut. Kamal mencoba mengintip lebih jauh. Yud, menurutmu apa kita harus ngunci Pak Wija di dalam rumah biar dia nggak bisa keluar? Pakai apa? Yuta menoleh. Dia sepertinya tertarik dengan usul Kamal untuk mengunci Pak Wija hidup-hidup. Nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak usah ngomong. Yuta mendesis kesal. Dia kemudian menyeret paksa lengan Kamal untuk mendekati sumur, seraya mengeluarkan beberapa peralatan yang sudah disiapkannya kemarin malam. Pemuda itu menoleh. Kita buruan masuk saja. Menurut saya, Pak Wija nggak mungkin pergi ke sumur. Kamal mengangguk, mengambil tali di kantung jaketnya dan mengikatnya pada pinggangnya. Pemuda itu kemudian mengikat ujung tali satunya di atas sumur dan bersiap dengan guntingnya. Gak usah terlalu rumit ikatannya, yang penting kuat. Biar nanti kalau kita potong tali itu, bekas potongannya bisa jatuh ke bawah, pesan Yuta. Dia segera mengikat tali di pinggangnya dan naik ke bibir sumur.
Kamal mengikuti di belakang usai memasangkan pisau kecil di ujung sepatunya. Usaha agar ketika mereka turun ke bawah, pisau itu akan menancap sedikit demi sedikit di dinding sumur, mengikis lumut basah agar tidak tergelincir dan jatuh seperti kemarin. Lumutnya masih banyak banget, Yud. Kamal mencoba merosot dengan hati-hati. Sesekali dia melebarkan kakinya untuk menjaga keseimbangan tubuh dan membersihkan tangannya dari lumut basah yang menempel. Hijau dan licin, menjijikkan. Namanya juga sumur tua. Saya yakin dari awal pembuatan gak pernah dibersihin sama sekali. Yuta menjawab sumbang. Dia berusaha menahan nafasnya. Bau busuknya terasa lebih menyengat daripada malam kemarin. Keduanya terus merosot turun dengan hati-hati, menancapkan pisau pijakan dan menggerus lumut perlahan-lahan, berusaha mempercepat langkah bebarengan dengan awan hitam yang bergerak semakin pekat. Setidaknya mereka harus sampai di bawah sebelum rintik hujan mulai turun membasahi bumi. Sempurna. Yuta dan Kamal kemudian mendaratkan kaki di dasar dan langsung menggunting bekas tali yang mengikat tubuh mereka tadi, menariknya hingga terlepas dan jatuh ke bawah agar tidak ada yang curiga ataupun berhasil menemukan mereka. Yuta merunduk. Dia mengambil kunci di saku celananya dan mulai mengotak-atik pintu kayu di depannya. Kamal ikut berjongkok. Dia merapatkan jaketnya dan melihat apa yang sedang Yuta kerjakan. Bisa nggak, Yut? Tanya Kamal tatkala melihat Yuta yang kewalahan sendiri saat memasukkan kuncinya. Pemuda itu mengambil alih, menggeser duduknya dan mulai mengotak-atik lubang kuncinya. Biar aku aja yang buka. Yuta menurut. Dia membersihkan tangannya yang penuh lumut dan mulai memperhatikan Kamal dengan serius. Sepertinya kunci itu sedikit berkarat. Butuh usaha lebih untuk menyesuaikannya dengan lubang kunci. Susah ya? Yuta memajukan tubuhnya untuk mengintip. Kayaknya agak nggak sinkron antara kunci sama lubang kuncinya. Butuh waktu agak lama buat sesuai. Kebuka? Kamal menoleh. Dia tersenyum bangga menatap Yuta yang hanya melongo tidak percaya. Kayaknya kebiasaan aku sering kabur dari rumah berguna juga. Dulu ibu aku sering pasang lubang kunci kayak gini di kamar. Usaha biar aku nggak bisa keluar kalau lagi dihukum. Ya, anggap aja bakat alami. Yuta tersenyum miring. Biar aku yang buka pintunya. Yuta maju. Dia menggenggam erat kenop pintu yang terasa dingin. Perlahan pemuda itu mendorongnya, menimbulkan suara berderit dan hawa ganjil yang langsung mengeluar-keluar. Aroma anyir darah bercampur daging yang membusuk segera melesak masuk di indera penciuman, membawa asam lambung untuk naik sebelum memuntahkan isinya. Bau darah. Kamal menggerutu. Dia mulai membenci hidupnya yang terlalu sensitif. Pemuda itu gantian menarik Yuta untuk turun ke bawah. Gelap dan sedikit sesak. Ruangan dengan petak berukuran sedang itu nampak tidak tersorot cahaya sama sekali. Hanya ada keremangan ganjil bersama hawa tidak nyaman yang menyambut bulu kuduk. Tatkala pintu tertutup, atmosfer mulai terasa menyesakkan dada. Kedua pemuda itu langsung menyorotkan senternya ke sekeliling. Kamu kesana, biar aku yang periksa bagian sini. Kalau ada apa-apa langsung panggil. Suara perintah Yuta terdengar menggema di penjuru ruangan. Kamal hanya mengangguk. Kakinya mulai melangkah ke sisi berlainan. Mereka akan segera membuka rahasianya. Kamal melangkah perlahan. Dia menyorot sekelilingnya dengan serius sebelum menyorot pijakan di bawahnya. Ada tanah, berlumuran cairan pekat berwarna merah darah. Pantas saja bau amis mendominasi dari tadi. Pemuda itu kemudian mengangkat senternya, menunjukkan sesuatu di depannya. Sebuah kotak kayu berukuran panjang dan cukup besar, berbentuk mirip seperti peti mati, meskipun bentuknya sedikit berbeda. Kamal berjalan mendekat. Dia menyentuh penutup kotak kayu itu dengan hati-hati. Lengket. Buru-buru Kamal menggosokkan tangannya, menghilangkan aroma busuk dan rasa lengket di permukaan kulitnya. Pemuda itu merunduk, mencoba melihat lebih jelas sesuatu yang terselip di antara penutupnya. Sebuah kain biru. Mirip warna baju jihan.
Kamal berbisik. Pemuda itu berdiri, menutup hidungnya lebih erat sembari mengumpulkan nyali untuk membuka kotak di depannya. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Kamal sangat ingin tahu apa yang ada di balik kotak itu. Tapi dirinya juga takut tentang apa yang akan ditemukannya kemudian. "Buka, apapun isinya jangan takut, jangan panik. Ada Yuta." Kamal mencoba menyemangati diri sendiri. Pemuda itu bersiap dengan senter yang menyorot. Tangannya terjulur, menyentuh pinggiran penutup dan bersiap mengangkatnya. Menahan nafas bersama dengan tangannya yang mulai terangkat naik, membuka kotak dan mempertunjukkan isi tersembunyinya. Kamal nyaris pingsan melihat apa yang ada di dalamnya. Daging manusia, sisanya membusuk dan sisanya tergenang oleh darah dan lendir kehijauan, terpotong asal dan bertumpuk menjadi satu hingga menimbulkan aroma busuk yang begitu kuat. Kamal bahkan masih bisa melihat salah satu kepala dengan rongga mata kosong yang seakan menatapnya. Potongan tangan, potongan kaki, jantung, paru-paru, otak, dan bahkan bagian tubuh lainnya dimutilasi dengan kasar. Dibiarkan bercampur menjadi satu dan membusuk sendirinya. Beberapa bahkan sudah berwarna kehitaman. Isi peti itu ternyata kubangan daging manusia yang sudah membusuk. "Kok baunya makin busuk?" Yuta di sisi lain mulai menyuarakan ketidaknyamanannya. Kamal tidak menjawab. Tangannya gemetar tidak karuan. Mual dan getaran hebat langsung menyergapi tubuhnya. Kamal sibuk menahan nafas ketika senternya tidak sengaja menangkap salah satu pemandangan yang tidak asing. Jihan. Tubuh perempuan malang itu tersender di sisi kanan kotak kayu. Tidak, bukan tubuh, tapi hanya bagian kepala sampai lehernya saja yang tersisa, menyisakan urat dan kulit kasar yang sangat jelas jika dipotong dengan paksa, melotot dengan lidahnya yang terjulur panjang. Dan di dekatnya ada potongan tangan dengan gelang mutiara yang nyaris tidak berbentuk lagi. Kamal tidak mau menerka bagaimana proses Jihan menjemput ajalnya. "Mal?" Kamal nyaris memekik ketika Yuta menepuk pundaknya. "Apa sih?" Yuta lalu menganga. Dia menutup mulutnya rapat-rapat. Secepat mungkin pemuda itu menarik papan penutup hingga menimbulkan suara berdebum yang menggema. "Kalau nggak kuat nggak usah dilihat. Saya sendiri jijik mati-matian lihat tumpukan daging hitam itu." Kamal masih tidak merespon. Dia terlalu syok dengan apa yang dilihatnya. "Tarik nafas, Mal." Yuta berdiri di belakang Kamal, membawa punggung itu menjauh sembari mengusap pundaknya lembut. Menenangkan. Yuta tahu pasti suasana ini. Apa yang dilihat Kamal hari ini pasti akan membekas di ingatannya sampai tua. Dan bagian terburuknya, pemuda itu akan mengalami fobia yang hebat akan darah dan bangkai. "Aku nggak apa-apa." Kamal mengusap peluh yang membanjiri keningnya. Dia menumpukkan tubuhnya ke kedua lutut, mengatur nafasnya yang masih tertahan semenjak tadi. Dia menghela nafas kasar. "Pak Wija sama Maut benar-benar gila. Gila sampai ke akar-akarnya. Pokoknya kalau aku berhasil keluar dari desa, aku bakal laporin ini semua." "Lakuin apa yang mau kamu lakuin." Yuta menepuk pundak Kamal. "Sekarang kita cari di sisi lainnya. Ayo." Kamal mengikut. Kakinya melangkah lemas dari belakang. Semenjak melihat pemandangan mengerikan tadi, rasanya separuh tenaganya ikut menguap bersama semangatnya. Lututnya bahkan masih terasa gemetar. "Di sini." Yuta menarik lengan Kamal untuk berdiri di sampingnya. Pemuda itu hanya diam, fokus menatap ke sebuah rak kecil berdebu di depan mereka. Yuta menarik salah satu lacinya. "Kosong." "Coba laci kedua," ucap Kamal pelan. Yuta mengangguk. Dia menarik laci kedua. Kamal menyorotkan senternya. Di dalamnya ada sebuah buku. Buku yang sudah usang, bersampul hitam dengan lembarnya yang kekuningan, penuh dengan debu dan jaring laba-laba. Yuta mengambilnya. Dia meniup debu di atasnya. Pemuda itu terbatuk pelan dan menyerahkannya kepada Kamal. Perlahan, Kamal mengusap sampul atasnya.
membuka lembar pertama dan mencoba membaca yang tertulis di atasnya. Sebuah kisah di Desa Widi, kisah manis sebelum tragedi, sebuah kisah sebelum Desa Widi berubah menjadi desa mati, kematian yang perlahan mulai mengikuti kami. Apa itu? Yuta ikut mendekat. Kamal mengedikkan bahunya. Buku catatan mungkin? Pemuda itu membuka lembar kedua. Di sana tertulis nama sang pemilik. Yuta dan Kamal menahan nafasnya. Milik Mayang. "9 April 2000 sekian. Ada di sisi terdalam hutan, tersembunyi oleh pepohonan, membaur dengan kegelapan ketika malam. Dulu, Desa Widi masih hidup layaknya desa biasa. Penduduknya mayoritas bermata pencaharian bercocok tanam ataupun berburu di hutan. Tidak ada yang berbeda dengan kehidupan manusia biasa. Semua hidup dengan kata layak meskipun disanding dengan sebuah kesederhanaan. Beralaskan tanah dan berdinding kayu. Semua nampak normal. Sampai hari itu tiba. Sebuah tragedi yang membuat Desa Widi menjadi sebuah desa yang dirongrong misteri. Keberadaannya pun sudah menjadi momok tersendiri bagi masyarakat di luaran. Sebuah desa nyata yang kini dianggap mitos belaka. Terasa menyakitkan karena sebenarnya kami itu ada. Hanya saja kini kita dianggap sudah mati. Dan inilah awal malapetaka yang mengurung desa kami. Hari itu putra pertamaku, Wisnu, akan menikah. Putra pertama dari pernikahanku dengan Kang Wija 23 tahun lalu. Setelah itu putra keduaku turut lahir ke dunia. Malot namanya. Hari ini cerah. Aku bersama Kang Wija, Malot dan Wisnu yang sudah berdandan rapi berangkat ke rumah calon istri yang akan dipersunting putraku. Seorang primadona desa dengan parasnya yang cantik jelita. Tingkah lakunya anggun, tutur katanya lembut. Dia anak dari salah satu warga asli di desaku. Ningsih namanya. Begitu cantik dan memukau ketika dia keluar bersama ibunya yang sudah lama menjanda. Berbalut gaun indah yang sudah diperhias sedemikian rupa oleh teman dekatku. Teman yang sungguh, sebelum aku mengenal Kang Wija, aku bahkan sudah lebih dulu dekat dengannya. Dewi Roro. Namanya cantik, persis seperti orangnya. Semuanya sudah diputuskan. Tanggal pernikahan sudah ditentukan. Hanya saja aku tidak tahu kalau pernikahan putra pertamaku itu akan membawa malapetaka yang besar, sangat besar, menghancurkan desa kami yang masih banyak dikuasai ego dan pemahaman primitif. Bagi warga desa kami, logika itu tidak ada. Intinya, selama kau melanggar adat desa yang sudah ditetapkan sejak lama, maka kau harus dihukum, meskipun itu tidak masuk akal sekalipun. Maka kami melakukannya dengan dalih adat desa, membawa nama leluhur lama untuk saling memporak-porandakan antar manusia. Nyatanya, pikiran kami sendiri yang saling menyakiti. Kami yang terlalu bodoh dan mudah terpercaya oleh isu yang disebar oleh seseorang yang dianggap paling benar. Siapapun yang memiliki kasta paling tinggi, maka dia akan menguasai. Di malam pertama usai pernikahan digelar, aku baru tahu sebuah fakta pahit yang telah lama disembunyikan. Putraku psikopat. Setidaknya itulah kata yang sering digunakan orang-orang ketika menemukan manusia yang suka membunuh dan menyiksa manusia lain, menikmati setiap adegan keji yang dilakukannya. Meskipun tidak percaya, aku sekarang yakin kenapa ada begitu banyak bangkai tikus yang menggunung di kamar putraku. Wisnu. Kedua mataku melihatnya sendiri. Wisnu putraku menyiksa Ningsih, perempuan yang baru beberapa jam sah sebagai istrinya, menyayat setiap kulit di pipinya dengan senyum merekah, menikmati setiap goresan yang ia tancapkan pada mata dan kedua kakinya, mendalami dengan nyaman ketika lengkingan mengerikan keluar melalui kedua bibirnya. Aku tidak kuasa melakukan apapun, karena nyatanya
Wisnu sudah merencanakan semuanya. Dia memang memiliki rencana untuk menikahi Ningsih, gadis tercantik di desa, sebelum menjelma tidak ubahnya persis boneka yang telah rusak. Jika saja Kang Wija ada di rumah hari itu, pasti semuanya tidak akan terjadi. Ningsih tidak akan mati, Wisnu tidak akan diadili, dan Malot, putra kecilku yang malang, tidak akan harus menyaksikan adegan kekerasan yang tidak patut dilihat kedua matanya. Hanya saja di malam mengerikan itu, aku sempat melihat binar kekaguman di kedua mata Malot. Kedua putraku psikopat. Akhirnya Ningsih mati. Dia diadili di tengah masa, meskipun tidak ada warga yang tahu jika ternyata Wisnulah yang membunuhnya. Semua karena Kang Wija, sang kepala desa yang berusaha membenarkan seluruh tingkah laku putranya. Kasta tertinggi, warga akan mempercayai. Aku sendiri masih bisa melihat kilat mata kebencian ketika kepala Ningsih terpenggal. Bibirnya mengucapkan sesuatu, sebuah dendam. Aku yakin Ningsih akan menuntut balas. Di malam itu juga, Roro bersama suaminya Kang Lukis mendatangiku. Dia menjadi perantara antara keluargaku dengan Mbok Dawi, ibu Ningsih, yang kini tengah terisak di sudut rumahnya. Wanita renta itu begitu malang. Aku masih ingat bagaimana kata Roro waktu itu. "Mayang, apa benar Ningsih melukai diri sendiri?" Bukannya saya curiga, tapi Ningsih itu primadona desa yang sangat dieluk-elukan wajahnya. Untuk apa dia merusak salah satu aset yang dianggapnya berharga? Kang Lukis hanya memandangiku dari belakang Roro, disusul Kang Saleh, Kang Rasim, dan beberapa tetua desa yang turut menghampiriku. Mereka menanyakan hal yang sama. Dan saat itu, aku salah, telah mengatakan semuanya akan baik-baik saja, karena bangkai suatu saat akan tercium juga. Sehari berselang, kematian Mbok Dawi langsung menggegerkan warga. Mayatnya ditemukan tergantung di pohon dekat rumah kami. Gantung diri usai berhasil melukai batok kepalanya sendiri. Adat desa sudah dilanggar, maka dari itu mereka membiarkan mayat itu tergantung begitu saja, tertiup angin sebelum semakin lama semakin membusuk dan menyatu dengan tanah. Aku tahu ini terdengar kejam, tapi begitulah kenyataannya. Sekali lagi, kami saling menghancurkan di atas nama adat desa. 11 April. Malam ini aku kembali menulis, menyendiri di ruang bawah tanahku usai bertengkar hebat dengan Kang Wija. Keadaan tidak baik-baik saja, dan aku tahu semuanya tidak akan pernah menjadi baik jika psikopat pembunuh masih terus dibiarkan berkeliaran. Meski itu putraku sekalipun, aku sudah meminta Kang Wija untuk mengurung dan mengajari Wisnu tentang hal-hal baik selama beberapa waktu, menjauhkannya dari Malot agar putra kecilku itu tidak mencontoh hal buruknya. Tapi yang dikatakan Kang Wija justru membuatku bingung bukan kepalang. Dia berkata, "Untuk apa kita menyembunyikan Wisnu? Biarkan saja dia melakukan apapun yang dia suka. Toh bukan kita yang akan rugi ataupun mati. Biar saja Wisnu membunuh warga bodoh itu. Yang jelas jangan sampai kita terkena imbasnya. Makanya tutup mulutmu itu. Biarkan warga tetap percaya kalau kematian Ningsih itu karena ulahnya." Aku tidak pernah bisa mengerti kenapa Kang Wija berkata seperti itu. Membunuh dan menyiksa manusia, bagi Kang Wija tidak ada ruginya selama kita bahagia. Sekarang aku tahu bagaimana Wisnu bisa jadi pembunuh yang licik, dan aku pun tahu kalau Malot akan segera menyusulnya. 18 April. Tidak, semuanya memang terdengar buruk. Wisnu memiliki obsesi yang buruk untuk membunuh para wanita. Hari ini aku mendengarnya. Aku mendengar jika dia sudah menyiapkan ribuan rencana untuk menyusup ke rumah-rumah warga dan menghabisi kaum Hawa. Tapi ketika rumah pertama yang akan ditujunya adalah Roro, aku tak akan tinggal diam. Roro tidak boleh mati. Tidak untuk sekarang dan di tangan putraku sendiri.
Malam itu, aku membuntuti Wisnu usai memastikan Malot dan Kang Wija tertidur di kamarnya. Putraku kini sudah menjelma menjadi pembunuh haus darah. Dia membawa celurit dan mengendap-endap di belakang rumah Roro. Aku tidak bisa membiarkan Roro terbunuh. Aku tahu Kang Lukis sedang tidak ada di rumah saat ini. Suami Roro itu sedang berkeliling menjaga keamanan desa bersama Kang Rasim dan Kang Saleh. Sebenarnya bisa saja aku menyusul Kang Lukis dan meneriakkan kalau putraku akan membunuhnya. Tapi putraku yang akan mati. Aku juga tidak ingin putraku binasa. Ketika itu aku berhasil menarik Wisnu yang hendak mendobrak paksa kamar Roro. Menariknya hingga celurit panjang itu berhasil bersarang di lenganku. Tertancap. Tapi Wisnu memberontak. Dia justru semakin menancapkan celurit itu, sengaja membuatku, ibunya sendiri, kesakitan. Saat itu aku mulai membenci darah. Wisnu, hentikan, pergi dari sini. Roro, cepat lari. Aku memekik kencang di ambang pintu kamar Roro. Wanita itu berdiri ketakutan di ujung ruangan, memaksanya keluar meskipun tidak mungkin karena Wisnu masih berusaha untuk menyerang. Suara Roro terdengar bergetar menahan tangis. Dia memegangi tangannya yang tampak gemetar. Roro tidak bergerak. Dia hanya menangis sesenggukan di ujung kamar. Wisnu masih saja memberontak. Matanya menatap nyalang memerah. Aku nyaris tidak mengenali putraku sendiri. Celurit Wisnu ditarik dengan paksa oleh yang punya. Aku menjerit. Lengan kiriku terasa mati rasa setelahnya. Tanpa ampun, Wisnu menggores leherku, nyaris membuatku mati jika saja rambut panjangku tidak menghalanginya. Rambutku terpotong paksa. Dia menyuruhku pergi. Wisnu menjerit. Dia mendorongku kasar, berhasil membuat belakang kepalaku berbenturan dengan ujung meja kayu di belakangku. Rasanya sakit. Rasanya seluruh sarafku menekan titik ngilunya. Pandanganku kabur. Yang aku lihat hanyalah senyum Wisnu yang terukir bahagia, berdiri di depanku. Dia bilang, "Ibu tunggu sini dulu. Setelah Nyi Roro mati, giliran ibu yang akan Wisnu urus." Kesadaranku masih utuh, tapi denyutan cepat pada kepalaku berhasil membuat tubuhku sedikit limbung, mematikan seluruh saraf kaki dan tubuhku. Wisnu nyaris berjalan memasuki kamar. Pikiran burukku langsung melayang tidak tentu arah. Ketika Wisnu mengayunkan celuritnya tinggi-tinggi sebelum melemparkannya sekuat tenaga, tertancap bukan pada Roro, tapi pada Kang Lukis yang entah sejak kapan sudah mendorong Wisnu dan berlari memasuki kamar, membiarkan celurit itu menancap pada jantungnya. Kang Lukis ambruk. Aku bisa melihat tangisan Roro dan mendengar kata-kata terakhir Kang Lukis yang terasa menyayat hati. Tangisan Roro terdengar sembilu. Dia mengusap pelan dada Kang Lukis yang sudah berlumuran darah. "Karena nyawa kamu lebih berharga dari ini semua." Aku bisa melihat bagaimana senyum pahit terukir di bibir Kang Lukis. Pria rendah hati itu menangis. "Roro, saya sayang sama kamu. Bahkan kalau harus mati sekalipun, saya rela. Asalkan kamu bisa selamat. Sekarang kamu pergi, selamatkan diri. Kisah saya sudah berakhir di sini," kata Kang Lukis sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Aku benar-benar mengingat setiap kata yang meluncur di bibirnya. Di pelukan istrinya dia meninggal, wanita pertama yang berhasil memenangkan hatinya. Roro menangis terseduh di sampingnya, menggoncang mayat suaminya untuk terbangun meskipun itu terdengar mustahil. Meraung penuh kesedihan ketika memori mereka selama hidup mulai berkelebatan. Dan Wisnu hanya bisa tersenyum puas. Kang Wija tiba-tiba saja datang. Dia berlari dan bersimpu di dekatku sebelum melihat pemandangan sadis di depannya. Tapi yang kutakutkan terjadi. Kang Wija berdiri dan tersenyum penuh arti. Dia mengusap rambut Wisnu penuh kebanggaan dan memberikan sesuatu. Sebuah pisau. Aku mendengar jelas bisikannya kepada Wisnu, "Bunuh sekalian." Tapi aku sadar bahwa Kang Lukis tidak mungkin datang sendiri. Tepat saat Wisnu hendak menancapkan pisau itu di kepala Roro,
Derap langkah kaki yang tergesa masuk ke dalam rumah membuatnya berhenti bergerak. Kang Rasim datang bersama Kang Saleh, juga puluhan warga pria lainnya, berbondong-bondong dan mempergoki pembunuhan di depannya. Wisnu tertangkap, dia diseret untuk diadili massa. Kang Wija tentu saja tidak rela. Dia ikut berlari menyusul Wisnu yang sudah mengamuk dan akan menerima konsekuensinya. Kang Saleh sendiri menghampiriku. Pria itu tersenyum simpul. Saya tidak pernah menyangka jika Wisnu membunuh Kang Lukis dan nyaris membunuh Roro dengan pisau. Jadi, saya bisa bilang kalau kematian Ningsi juga karena ulahnya. Terima kasih karena sudah tetap diam meskipun kamu melihat saya mengamati tadi, Mayang. Jika saja kamu memberitahu Wisnu ataupun Pak Wija tentang keberadaan saya tadi, tentunya pembunuh di desa ini tidak akan pernah diketahui. Secara tidak sengaja aku menjebak putraku sendiri. Malam itu akan menjadi malam penuh tragedi yang akan membawa desa Widi pada ambang kehancuran. Malam lautan darah sudah membanjiri desa kami. Dan inilah awal semua mimpi buruknya. 22 April. Wisnu pasti mati. Putraku sebentar lagi akan menjemput ajalnya malam ini. Di tengah kerumunan warga, Wisnu diikat di sebuah tiang di tengah tanah lapang, dibiarkan begitu saja sebelum mereka memulai eksekusinya. Kang Wija tertahan di tanah, tubuhnya diikat erat, usaha agar dia tidak bisa menyelamatkan Wisnu. Putraku akan mati, dan aku tidak bisa melakukan apapun kecuali meraung dan memohon ampunan dengan air mata yang mengalir. Tapi mereka tidak memperdulikannya. Beberapa warga yang memang membenci Wisnu sekaligus dendam dengan kematian Kang Lukis, pria paling murah hati di desa, menjadi lebih beringas dan menanti kematiannya. Mereka berbondong-bondong datang dari rumah sembari membawa senjata tajam. Aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Yang jelas pasti berakhir mengerikan. Aku tidak mau melihat kematian putraku sendiri. Sekeras mungkin aku mencoba membebaskan diri dari beberapa warga wanita yang mencoba menghadangku. Aku menjerit sekuat tenaga. Ini tangisan dan jeritan hati seorang ibu. Tapi mereka seakan tuli, tidak peduli. Mereka menganiaya Wisnu yang terikat setengah sadar, memukulnya, menamparnya, menghinanya, menyumpahinya dengan kalimat-kalimat yang membuat hatiku menciut sakit. Mayang, ini adalah hukuman yang pantas untuk putramu. Kang Rasim berteriak begitu lantang. Matanya menatapku dan Kang Wija bergantian. Pak Wija dan kamu itu sama-sama tidak becus mendidik anak. Siapa yang perlu disalahkan jika anak kalian itu ternyata seorang pembunuh? Kalian itu orang tua payah. Jadikan. Kang Wija memekik tertahan di sumpalan kain mulutnya. Matanya memerah, menggelegak amarah dan tangisan. Tubuhnya terus memberontak, menyisakan sayatan tajam yang menggores seluruh tubuhnya. Aku hanya terdiam, tidak menghiraukan cemoohnya yang terasa membakar hati. Mataku hanya terpaku pada Wisnu, putraku yang malang. Tubuhnya sudah bermandikan luka dan darah. Matanya bahkan hanya bisa membuka setengah. Mereka kejam, sangat kejam. Sekali lagi mereka menyiksa di atas nama adat desa. Hukuman turun-temurun, eksekusi yang diriwayatkan dari masa lalu. Pembunuh keji harus dihukum dengan cara keji juga. Sekarang, siapa yang setuju Wisnu mati malam ini? Kang Rasim berteriak lantang lagi. Pembunuh harus dibunuh, nyawa bayar nyawa, terapkan adat desa. Kita bunuh Wisnu. Kang Rasim berteriak penuh kemenangan. Dia mengambil sekotak minyak dan menyiramkannya di tubuh Wisnu, mengguyurnya. Aku tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi. Aku menjerit meminta ampunan untuk putraku. Aku menjerit sekuat tenaga, membiarkan air mataku mengalir, membawa kecewa dan ketakutan. Aku takut, aku tak bisa melihat putraku sendiri mati. Sudah tidak ada gunanya, Mayang. Aku memekik kencang. Bara api itu dilempar, menyambar, membakar tubuh Wisnu perlahan. Aku bisa melihatnya. Senyuman terakhir Wisnu, senyuman terakhir putraku bersama satu tetes air mata yang keluar dari pipinya.
Aku bisa mendengarnya. Aku bisa mendengar putraku bicara apa dari kedua bibirnya yang mulai terbakar. Ibu, maaf. Aku bisa mendengarnya. Putraku mati terbakar. Dan tatkala api itu sengaja dipadamkan, tubuh Wisnu sudah hangus. Hanya tersisa mayatnya yang sehitam arang. Tidak ada senyuman lagi. Tidak ada putra kecilku lagi. Tidak akan ada Wisnu lagi. Memori itu berjalan cepat di otakku ketika putraku pertama kali lahir ke dunia. Tangan kecilnya, tawa merdunya, senyumnya. Sekarang dia sudah tiada, mati dieksekusi dengan kejam. Aku tahu Wisnu salah, tapi aku juga tahu bahwa orang tuanya lah yang membuatnya menjadi sangat salah. Wisnu sudah mati, kata Kang Rasim bersorak. Dia menendang mayat gosong Wisnu hingga terlempar beberapa jarak. Matanya mengkilat penuh kepuasan. Kalian belum sadar juga, jika Wisnu membunuh, maka Malot juga pembunuh. Adiknya pasti memiliki sifat yang sama dengan saudaranya. Kita harus bunuh dia juga. Bunuh Malot. Aku memohon untuk mereka tidak melakukannya. Malot diseret. Entah sejak kapan dia berada di tanah lapang. Kedua pemuda tampak menyeretnya paksa. Putra kecilku menangis ketakutan. Mata bulatnya memandangku penuh harap pertolongan. Aku ingat kata-katanya. Ibu tolong Malot. Ibu tolong Malot. Malot takut, Bu. Aku semakin beringas, menendang dan mencakar siapapun yang berusaha menghalangi. Malot diseret di tengah tanah lapang. Celurit tajam sudah dipersiapkan di sampingnya. Aku berlari sekuat tenaga, menggapai Malot dan akan membunuh siapapun yang berniat menyakitinya. Putraku tidak bersalah. Malot tidak boleh dihukum juga. Aku lalu ambruk. Potongan kayu menghantam kepalaku. Kang Wija menjerit menatapku. Kang Saleh, dia menatapku iba, meskipun tangannya sudah berhasil mendaratkan satu pukulan kencang. Maafkan saya, Mayang. Lalu aku jatuh tidak sadarkan diri. Hanya menyisakan bayangan Malot yang menangis histeris menatapku. 22 April. Malam, langit masih terlihat pekat oleh gelap. Aku mengerang tertahan, meraba tanah di sekelilingku sebelum hidungku mencium berbagai aroma. Gosong, anyir besi dan amis darah begitu mendominasi. Kedua putraku mati. Kerumunan sudah bubar. Aku menangis kencang, berusaha keras merangkak di tanah dan menggapai tubuh kedua putraku. Putra yang kulahirkan dan kurawat dengan sepenuh hati, sekarang mereka tiada. Mayat Wisnu teronggok begitu saja di tanah. Di sampingnya, tubuh kecil Malot yang sudah bersimbah darah tampak dilempar di samping mayat kakaknya. Aku merangkak lebih cepat, memeluk tubuh tidak bernyawa kedua putraku dan mengecupinya dengan lembut, membiarkan daging gosong dan darah terasa di sepanjang bibirku, mengusap rambut kedua putraku penuh kehangatan. Aku menatap keduanya getir. Wisnu, Malot, bangun sayang. Kita pulang ke rumah. Kita pergi dari desa ini. Kita hidup kayak dulu lagi. Bangun, Nak. Aku tahu panggilanku tidak akan membuat mereka bergerak. Aku tidak bisa menentang takdir kehidupan. Dan nyatanya yang sekarang tersisa hanyalah kebencian. Suara kesakitan itu membangunkanku, membuatku menoleh cepat. Di sana suamiku masih telungkup dengan wajah penuh tanah. Secepat mungkin aku berlari menghampirinya, membantunya duduk sembari meringis ngilu melihat salah satu kakinya yang lebam membiru tertimpa batu besar. Kang Wija tidak bisa berjalan lagi setelah ini. Aku membantunya duduk, memeluknya dan menangis kencang. Kang, Wisnu dan Malot, Kang, mereka sudah mati. Mereka pergi lebih dulu meninggalkan kita. Mereka membunuhnya, Kang. Mereka membunuhnya. Kang Wija terbatuk keras. Wajahnya bercampur antara tanah dan air mata. Matanya masih memerah. Kang Wija sepenuhnya sadar, dan aku yakin
Kang Wija menyaksikan semua adegan ketika putranya dibunuh. "Warga desa Widi harus mati." Kang Wija berbisik penuh dendam. Matanya menatap Nyalang. Hanya ada kegelapan. Sekarang di kehidupan kami hanya ada kematian. Kami berjanji akan membayar nyawa yang seharga. Penderitaan kami harus terbalas. Aku bersumpah, dendam ini akan membawa kalian pada kematian. Mereka semua akan mati. Semuanya. 28 April. Aku senang, teramat sangat senang. Malam ini Kang Wija berhasil menemukan cara untuk membantai semua warga di desa. Sekarang aku tidak akan mau membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mereka akan mati. Aku akan menyeret mereka untuk ikut masuk ke neraka yang paling dalam bersama sang iblis. Aku sekarang bisa bersyukur dengan kedudukan Kang Wija. Statusnya sebagai petinggi desa membuatnya mendapatkan banyak hal mengenai ajaran tetua desa terdahulu. Di ruang bawah tanah yang biasa kugunakan untuk bersantai, ternyata menyimpan ribuan rahasia. Rahasia kelam dan perjanjian bersama sang iblis. Malam ini, suamiku melakukan ritual pemanggilan iblis. Aku hanya diam menyaksikan di ujung ruangan, membiarkan Kang Wija melakukan semua ritualnya dan menawarkan perjanjian dengan sang iblis untuk menghidupkan anakku kembali dan untuk menghabisi semua warga desa. Malot, putra kecilku terbaring di atas papan kayu. Aku tidak bisa menghidupkan Wisnu kembali. Tubuhnya sudah hangus. Hanya Malot yang bisa. Meskipun luka di tubuhnya pasti akan membutuhkan waktu untuk pulih seperti sedia kala. Dan akhirnya sang iblis setuju. Dengan syarat setiap 2 tahun sekali kami harus mengadakan upacara persembahan untuknya. Dan juga meminta tumbal jiwa dan darah perempuan muda sebagai budaknya. Dan aku harus menjadi perantaranya. Aku nyaris menolak. Aku hanya ingin mereka mati tanpa harus ikut mengotori tanganku sendiri. Tapi sang iblis bersikeras. Dia ingin aku menjadi salah satu budaknya, bekerja sebagai perantara yang membawa tumbal ke hadapannya, ke dimensi dan dunia ketiganya. Hanya itu yang perlu kulakukan jika ingin Malot tetap hidup. Aku tidak kuasa lagi menolak. Kehidupan putraku masih panjang. Aku rela menjadi budak asalkan Malot bisa hidup. Tidak peduli jika aku hanya bisa memandangnya dari dimensi yang berbeda. Asal Malot selamat, aku akan melakukan segalanya. Malam itu juga, sang iblis menyembuhkan luka busuk di kaki Kang Wija, sekaligus memberikan separuh jiwanya untuk membuat Malot kembali hidup. Putraku memang hidup kembali, tapi aku tahu Malot yang bangkit kembali sekarang jauh berbeda dengan putra kecilku yang dulu. Jauh berbeda. Tubuhnya semakin menghitam. Cara jalannya pun berubah. Seakan dia tidak pernah menapaki tanah. Matanya terus memandang datar, sementara bibirnya terus menyunggingkan seringai mengerikan. Malot sudah berubah seutuhnya. Tapi tidak apa. Asalkan Malot tetap hidup, bagaimanapun wujudnya. Bagaimanapun wujudnya, aku akan tetap menyayanginya. Akhirnya Kang Wija datang dari rumah ke rumah. Dia membantai seluruh laki-laki dan menyisakan kaum perempuan. Malam hingga subuh hari itu menjadi pertumpahan darah yang sadis di desa. Jeritan meminta ampunan dan lolongan penuh kesakitan memenuhi sisa malam. Aku hanya terdiam ketika Kang Wija menggiring para perempuan yang tersisa di tengah lapangan. Kang Wija hanya menyisakan Kang Saleh dan Kang Rasim. Dan jiwa para laki-laki yang dibantai Kang Wija malam ini akan menjadi budak untuk desa. Selamanya mereka akan terjebak di sini, menjalani kehidupan selayaknya masih hidup, meskipun pada kenyataannya mereka sudah mati. Aku akan tertawa bahagia di atas penderitaan mereka. Mereka harus membayar harga yang mahal karena sudah membuat Malot cacat fisik maupun jiwa. Kang Wija, tolong ampuni kami. Kang Rasim yang awalnya begitu gagah di atas eksekusi Wisnu, kini memeluk lutut suamiku. Wajahnya penuh air mata,
membelalak ketakutan ketika menatap perwujudan iblis di belakang Kang Wija dan Malot yang kembali hidup. Nafasnya tersendat karena tangisannya sendiri. Dia memohon ampunan agar dibiarkan selamat. Sama seperti ketika aku memintanya mengampuni Wisnu, membiarkan putraku agar tetap hidup. Tapi ketika itu dia tidak memperdulikannya. Maka kini kami juga tidak akan memperdulikannya. Kamu harus mati, Rasim. Tahu? Kami memang sengaja menyisakan kalian, 3 orang yang menjadi dalang dari semua kecelakaan. Kamu yang membawa warga berbondong-bondong untuk membunuh Wisnu, mempermalukannya sebelum menghabisinya. Padahal waktu itu kamu bisa mengadilinya tanpa perlu mempertontonkannya di hadapan warga. Kamu, Saleh dan Roro akan mengalami kematian paling mengerikan. Kematian yang sama seperti kalian menghabisi Wisnu. Kang Wija berteriak kencang. Dia mengangkat tinggi-tinggi kapak di tangannya. Tunggu dulu, Kang. Kita bisa bicarakan ini dengan baik. Kang Rasim mendongak cepat. Dia mengatupkan kedua tangannya. Kami akan menjadi budakmu. Aku bisa melihat sirat wajah terkejut milik Kang Saleh dan Roro yang terikat di tanah. Budak? Aku mengernyit menatapnya. Kang Rasim mengangguk cepat. Dia mengusap air matanya. Budak, Mayang, kami bersedia menjadi budak kalian. Tapi tolong jangan bunuh Saleh dan Roro. Saya amat dekat dengan mereka. Saya tidak bisa membiarkan mereka berdua mati. Aku berdecih jijik. Tapi kau membiarkan kedua putraku mati. Saya minta maaf. Saya tahu itu salah. Saya hanya tidak tega melihat Roro menangis. Tolong maafkan saya. Kang Rasim sesenggukan lagi. Kami bertiga akan menjadi budak kalian. Kang Wija dan Payang pasti sadar kalau perempuan di desa semakin lama akan semakin habis. Sementara tumbal untuk sang iblis perlu dilakukan selalu agar Malot bisa terus hidup. Saya akan membantu agar Malot bisa tetap hidup. Kang Saleh terlihat tidak suka. Rasim, saya lebih rela mati malam ini daripada harus menjadi budak iblis. Diam dan turuti saja apa kata saya, Saleh. Kang Rasim balas memandang sengit. Kang Wija tertawa sinis. Menjilat juga dirimu, Rasim, sampai paham ritual seperti apa yang pernah saya lakukan untuk menghidupkan Malot kembali. Nenek saya dulu pernah melakukannya. Kang Rasim mencoba menyuarakan bujukannya. Tumbal seperti itu harus diberikan selalu. Jika tidak mau tubuh Malot membusuk dan akhirnya mati. Sementara itu perempuan muda di desa Widih hanya tersisa sedikit. Maka dari itu saya akan membantu memberikan tumbal. Saya akan menjebak para pendatang yang bepergian di jalan raya sekitar desa agar tersesat di hutan. Sementara Saleh bisa menjadi perantara untuk membunuh mereka. Lewat boneka yang akan saya buat, Saleh bisa menuliskan nama mereka untuk menandai dan melukai mereka dari jauh-jauh sebelum menyeretnya ke tiang tanah di lapang ini untuk diberikan pada sang iblis. Lalu, apa yang bisa Roro lakukan? Kang Wija menyeringai. Dia menarik kasar lengan Roro untuk bersimbu di kakinya sebelum mengangkat kapaknya. Bukannya dia tidak berguna? Kalau begitu, dibunuh saja. Kang Rasim memekik. Dia menarik tubuh Roro untuk bersembunyi di belakangnya. Tolong jangan bunuh Roro. Dia bisa membuat pendatang yang akan kita tumbalkan tidak curiga. Kita butuh tumbal wanita. Jika para tumbal itu masuk ke desa dan tidak menemukan wanita satupun, bukankah mereka akan curiga? Setidaknya masih ada satu wanita tersisa. Kang Wija hanya tersenyum. Buatlah sebuah gelang untuk diberikan pada Roro. Gelang itu akan menjadi penanda bahwa Mayang tidak boleh melukai ataupun menjadikan Roro tumbal. Karena sesudah ini, Mayang hanya akan mengingat saya dan Malot. Ingatan lainnya akan segera hilang. Kang Rasim mengangguk bahagia. Perjanjian kami sudah dibuat. Setelah malam penuh darah itu, kami menutup diri dari dunia luar, menyembunyikan fakta bahwa desa kami dulu pernah ada. Sekarang
Desa kami tidak ubahnya layaknya mitos bagi warga kota, dan keberadaanku akan lenyap mulai sekarang demi Mahlot, anakku. Kang, Nyi Roro menyentuh pelan lengan Pak Saleh. Wanita itu menyorot sendu. Kotak berukuran sedang di tangan pria itu membuatnya memusatkan seluruh atensi. Nyi Roro menatap Pak Saleh lagi. Sampai kapan kita harus seperti ini? Sudah 5 tahun. Sudah terlalu lama kita menjelma menjadi pembunuh. Kita berdosa, Kang. Kalaupun harus mati, saya rela mati saat ini juga, daripada terus-terusan tenggelam dalam dosa seperti ini. Kang Lukis juga pasti kecewa melihat saya dari sana. Jika saja bukan karena Kang Rasim, saya pasti sudah bunuh diri dari dulu. Jangan dulu. Pak Saleh menatap kotak penuh boneka itu nanar. Kita tebus kesalahan kita yang terakhir ini. Maksud Kang Saleh? Kita selamatkan para remaja itu. Mereka pantas untuk hidup. Kamal, Yuta, Abbas, Isabel, dan Riri. Cukup Jihan, perempuan malang itu yang menjadi penutup dari semuanya. Pak Saleh menutup kotak itu kasar, memeluknya erat sebelum menatap Nyi Roro lagi. Saya akan sembunyikan kotak ini di rumah agar Rasim tidak bisa menemukannya, sementara saya membuatkan jalan keluar untuk para pemuda itu. Kamu juga, dan jauhkan mereka dari Rasim. Dan jika ada kesempatan meskipun sedikit, beritahu Kamal, Yuta ataupun Abbas tentang upacara ini. Suruh mereka hati-hati. Paham? Nyi Roro mengangguk. Kita harus segera membawa mereka pergi sebelum upacara penyembahan kepada iblis dimulai. Jika kita sampai terlambat, tidak akan ada yang bisa menghentikannya lagi. Memangnya kapan upacara itu akan dimulai lagi? Saya masih ingat 2 tahun lalu ada upacara besar di tengah tanah lapang. 2 kali saya melihat mereka membantai sesama manusia dengan kejamnya. Pak Saleh memandang jauh ke depan. Besok upacara penyembahannya akan dimulai besok. Dan saat itu terjadi, tidak akan ada yang bisa kita lakukan lagi. Yang jelas, jangan sampai Rasim menemukan kotak boneka ini. Karena kalau sampai itu terjadi, baik Isabel maupun Riri tidak akan ada yang bisa selamat. Baik, sampai di sini dulu cerita kali ini. Kita lanjut lagi cerita Desa Widi besok sore. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah menyimak. Silakan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.